Gorong-gorong kita gali, kita masukkan lubang-lubang yang bundar, kita sambung-sambungkan, terus kemudian kita tutup timbun kembali. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Enggak sarang. Saya pikir kayak motif. Halo sahabat Arkeolog, jumpa lagi di hari ketiga ekskavasi struktur air yang ada di Dusun Belimbing, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Apa saja yang kita lakukan hari ini? Yuk ikuti perjalanan kami. Sebelum menonton video ini, seperti biasa, kopinya diseruput dulu ya kak. Iya, di hari ketiga ini yang kita lakukan masih melanjutkan membuka sisi utara dari saluran air yang mengarah ke utara. Jadi dia saluran air ini utara selatan. Ya, ke selatan itu kita sudah siapkan kotak-kotak, cuma kita belum gali saat ini. Pohonnya masih ditebang itu, sehingga nanti memudahkan pengerjaan karena akarnya itu masuk ke struktur ya, sehingga pohonnya kita buang. Nah, terus kemudian kita juga hari ini membuang pohon yang ada di sisi utara struktur sana, sehingga nanti kita menyambungkan. Ini yang temuan lama sekitar ada 8 meter, kemudian kita buka ke sana sampai menyambungkan yang ada di sisi utara ya, yang itu di air itu ada struktur juga, sehingga total panjang yang kita harapkan besok kita dapatkan adalah 20 meter ya. Dari itu struktur itu, terus kemudian ini masih ada volume tanah, terus kemudian menyambung ke arah selatan. Oke, terlihat saluran air ini memiliki bentuk melengkung atau berbelok ya. Ya, kelihatan tidak lurus, tapi dia berbelok. Set, cakep ya. Nah, saluran air ini masih utuh, sisi utara tuh masih utuh, masih bentuknya saluran air tertutup seperti gorong-gorong begitu ya. Nah, memang dirancang seperti ini. Jadi tanah digali, kemudian dibikin tatanan struktur, kemudian ditimbun lagi. Nah, proses penimbunan ini dia mengisi dengan tanah uruk. Kelihatan dari stratigrafinya bahwa bagian atas tanahnya merupakan tanah uruk atau campuran, dan sisa-sisa pengerjaannya seperti ini. Pekerasan bata ini bukan sisa pengerjaan.
yang kemudian juga diurukkan begitu untuk menutup saluran air ini. Sama halnya kita membuat gorong-gorong begitu ya, gorong-gorong kita gali, kita masukkan lubang-lubang yang bundar, kita sambung-sambungkan, terus kemudian kita tutup, timbun kembali hingga menjadi gorong-gorong. Ya, kalau dari arah airnya, ini arah airnya mengalir dari selatan ke utara. Ini tadi yang kelihatan berbeloknya ini. Terus kemudian ini masih kita akan kerjakan setelah nanti 20 meter kita dapat, kita mengerjakan membuang lapisan yang ada di selatan ini. Ada 1, 2, 3, 4 kotak, ada 16 meter ke sana. Berarti 36 meter. Target kita, ups, hati-hati. Oke, target kita adalah menampakkan struktur air yang dari selatan ini, kemudian menghilangkan volume tanah ini sampai ke arah utara sepanjang kurang lebih 36 meter. Oke, terlihat dari sini bagaimana struktur air, struktur bata ini tertimbun lapisan tanah kurang lebih kedalaman 2,5 meter ya dari permukaan tanah atas. Timbun, bukan tertimbun ya, tapi ditimbun, memang diuruk kembali. Terus kemudian ini masih berlanjut ke selatan, terus sudah dipersiapkan kotaknya, tapi nanti kita lihat lah, karena memang saat ini baru ekskavasi awalan. Yang pendanaan ini dibiayai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan untuk mencoba melihat potensi yang ada di struktur bata yang saat ini fungsinya saluran air. Dari mana dan menuju kemana saluran air ini yang sedang kita selidiki, cari tahu dengan mencoba membuka ini, mengurutkan ini, terus kemudian kalau dari arah airnya dia mengarah ke utara, maka kita akan coba mengejar ke utara. Cuma kita pasang target sekitar 36 meter dulu. Semoga bisa kita selesaikan membuka 36 meter. Saat ini kita sudah menuju ke 20 meter. Dan di sebelah selatan dari target ini kita masih menemukan kenampakan ada 2 titik gitu saluran air sana, dan 1 titik lagi ada di utara yang berjarak dari sini sekitar 100 meter. Ya, ini yang kita kerjakan di hari ketiga ini. Ya, ada Mas Fakur, Mas Faris sedang membersihkan saluran sehingga lebih nampak, dan kemudian nanti coba difoto dan digambar lebih jelas. Oke, cantik sekali. Bagaimana lihat konstruksinya pada masa lalu, dia saluran airnya tertutup, dibikin seperti kayak segitiga begitu, tatanan bata, sehingga tertutup. Nah, ini tertutup mesinnya. Airnya cukup deras, cukup kencang, walaupun di bagian bawah ini masih banyak lumpurnya. Wah ya tuh, lumpurnya tuh kayak di tangan Mas Faris itu banyak. Ada emasnya nggak Mas? Nggak ada. Nggak ada. Besok Mas Far masih tebel ya? Kelihatan. Ini kalau dibersihin ini tak bawa metal detektor ini mestinya. Oh iya, dan di dalam lumpur ini banyak kita temukan beberapa, ada keramik, ada gerabah. Iya. Iya. Oke,
Besok coba saya bawa metal detektor sehingga nanti tidak ada yang terlewatkan ya. Rencananya. Iya. Oke, itu bekas pembakaran ya. Iya, arang ya, bekas arang. Saya pikir kayak motif. Nah, besok bawa metal detektor deh. Orang katanya bapaknya yang sekitar di rumahnya itu, dia sering ulang mas di saluran air. Oh iya kah? Iya. Ada cerita di sini. Oh, ada temuan teh gelas nih kak itu. Ya, ini karena terbuka ya. Jangan ulangi. Oh iya kah? Oh, ini ada lagi. Agak distruk. Ini gabungannya. Oke, menarik. Ada lagi. Ada lagi. Oh, ini si hidup ya? Iya. Di dalam itu juga? Ini ditangkap dapat kan? Nah, iya. Dimainin dapat nih. Ya? Dimainin. Ada kepitingnya. Saya lumpurnya banyak ya aja di situ banyak tanah di dalam. Atas Iya. yang sini ya. Di dalamnya itu nyekung loh, gini loh, beda sama yang sana. Yang sana flat, sini nyekung. Nah, ini enggak ya. Flat, datar. Nah, ini ada cekungan itu apa? Lurus. Kedalaman berapa itu? Satu lengan 50. Oh, mau belum ketemu datar. Oke, keren. Jadi ini sahabat Arkeovlog, walaupun masih dia berupa struktur saluran air, tapi inilah teknologi bagaimana leluhur kita membuat saluran air seperti gorong-gorong. Ini teknologinya dan ini cukup panjang begitu. Yang menjadi pertanyaan saya dari hari ketika menemukan ini, apa namanya, ketika ini ditemukan, yang menjadi pertanyaan saya ini dari mana dan berujung kemana, dan ini yang harus kita jawab. Semoga kita bisa menjawab dalam seminggu ini, 10 hari ke depan ini hari ketiga ding ya, berarti seminggu lagi. Semoga bisa menemukan beberapa bukti dan atau tanda-tanda adanya temuan lain begitu selain struktur saluran air ini. Oke, bisa dilihat sangat menakjubkan arsitekturnya, bagaimana tatanan bata ditata, dan kemudian kalau misalnya ini benar dari abad ke-10, ini luar biasa. Sekarang abad 21, berarti 11 abad, dan ini bangunan ini masih bertahan dan kita menemukannya saat ini. Jadi kita sangat beruntung bisa melihat arsitektur dari 11 abad yang lalu. Berarti 1100 tahun yang lalu. Oke. Ini bagian dasaran. Oke. Bawahnya rata apa enggak? Ada bata lagi. Masih ke dalam ya, Pak? Bata yang sebelah sini habis. Yang mana? Ini Itu tapi bawahnya ada. Nih, batanya.
bawah ya. Masih ada batanya. Masih ke bawah. Lurus. Ya lurus. Sejajar gitu maksudnya. Iya, sejajar. Pak, dalemin lagi, Mas. Dalemin ini baru habis batanya ini. Iya. Ya, tapi lurusan nih. Tapi sebelah sini rusak, ini udah nggak ada. Harusnya setinggi yang di fatkur itu. Terus lurus sini. Nah sini ternyata sudah gelimpang dia. Terus rebah. Mana? Kurang dalam paling. Tapi masih itu aja, kanan kiri dulu. Satu, 2 bata. 2 bata ya tebelnya. 2 bata, 40 cm. Tebelnya dinding. Seratus. Oke, di hari ketiga ini kita menemukan penambakan lain di utara dari saluran air, berjarak kurang lebih ada gitu 150 kali. Ya. 50 70 C. Ya, anggapnya 100 lah. Ini ada penampakan lain, ada dinding yang sisi luarnya rata dengan ketebalan sekitar 40 cm. Dan bagian dalam dia juga rata, tidak seperti saluran air yang konstruksi saluran air yang ada di sebelah selatannya. Apakah ini? Ya, besok kita coba buka ya. Kur, ikut nggak? Ya, saluran air itu tadi nyambung ke sini. Di sini ada kenampakan pos saluran air. Dinding tadi nyambung ke sini. Di sini sayang sekali sudah rubuh. Mana? Nah, kelihatan ya. Ada bata-bata yang rebah ke arah kanan kita atau ke arah timur. Oke. Dia 2 bata, memang dia lebih cenderung mudah rubuh. Apakah ini dinding tembok keliling atau dinding petirtaan? Kita nggak tahu. Coba nanti besok kita perjelas, karena sekarang udah jam 3:30. Lebih jelas. Terima kasih Mas Fatkur. Oh, siap. Nah, posisinya dia rubuh gitu ke timur atau ke sebelah kanan. Ya, ini lurusannya dari yang tadi dibersihkan sama Mas Fatkur yang ada di sebelah utaranya sana itu. Oh ya, ini runtuh, Pak. Ini atasnya ada. Atasnya ada apa? Ada ini bata lagi. Nih, 1 2 3 4. Ada 4. Ada 4. 1 2 3 4. Oke, ayo kita geser dulu, besok kita selesaikan.
Ini bata-bata yang lepas di sekitar. Kayaknya di nggak ada ya. Oke, sesuatu yang menarik. Kita lagi pencarian potensi-potensi yang sekiranya bisa dari beberapa titik yang nampak atau yang terlihat, terus kemudian kita nanti coba merekonstruksi bagaimana bentuknya dan keluasannya. Kita akan menggali untuk mencari data penguat terhadap temuan yang ada di Desa Bulusari ini.